Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham inna Allaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pecinta al-iman, saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimah yang semoga senantiasa kita semuanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih diberikan taufik dan pertolongan oleh Allah. Kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu ibadah yang sangat mulia, yaitu thalabul ilmi, menuntut ilmu agama. Dan senantiasa kita memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Para pecinta iman yang dimuliakan oleh Allah, kita kembali melanjutkan pembahasan dari pintu-pintu masuknya syaitan ke dalam hati manusia, yang kita ambil dari sebuah kitab yang berjudul Mukhtasar Minhajil Qasidin, yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala. Kenapa kita perlu membahas tentang pintu-pintu masuknya syaitan ke dalam hati manusia? Karena hati manusia adalah raja, sedangkan anggota tubuh yang lain adalah pasukan atau rakyatnya. Apabila raja atau hati ini baik, maka anggota tubuh yang lain akan ikut baik. Dan apabila hati ini rusak, hati ini bermasalah, maka anggota tubuh yang lain akan ikut bermasalah. Sebagaimana hal itu telah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, kita telah membahas pintu-pintu masuknya syaitan ke dalam hati manusia. Yang pertama adalah syaitan membuat seorang muslimah cinta yang berlebih-lebihan terhadap dunia, baik itu harta ataupun jabatan. Ya, pintu masuknya syaitan yang pertama ke dalam hati manusia adalah manusia dibuat tamak dan rakus terhadap dunia. Kemudian yang kedua yang telah kita kaji bersama di antara pintu-pintu masuknya syaitan ke dalam hati seseorang adalah melalui hasad atau iri atau dengki. Dan yang ketiga di antara pintu-pintu masuknya syaitan yang telah kita kaji bersama adalah pintu amarah atau emosi. Sekarang sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang keempat dari pintu-pintu masuknya syaitan sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah, dan kita ambil juga dari referensi-referensi yang lainnya. Maka di antara pintu masuknya syaitan, kata beliau, wa min abwabihi al-ajalah wa tarkut tasabbut. Ya, di antara pintu masuknya syaitan, syaitan menggoda seorang muslim, syaitan menggoda seorang muslimah itu melalui sifat tergesa-gesa. Ya, sifat tergesa-gesa. Maksudnya bagaimana tergesa-gesa ini, para pecinta iman? Tergesa-gesa itu bisa kita dapatkan dalam beberapa keadaan.
yang bisa jadi itu masih kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya misalnya kita kasih contoh yang pertama, yaitu tergesa-gesa dalam menyebarkan suatu berita, tergesa-gesa dalam menyebarkan suatu info, ya, tergesa-gesa dalam menyebarkan suatu isu, ya, atau juga tergesa-gesa dalam komentar. Ya, ini terkadang kita tidak merasa itu karena sesuatu yang biasa, akhirnya kita terjerumus dalam hal itu dan itu kita anggap remeh. Padahal ini bisa berakibat fatal untuk kehidupan kita dunia dan akhirat. Ya, ketika kita dengan gampang menyebarkan suatu berita tanpa kita cek dahulu kebenarannya, terkadang kita menge-share suatu informasi tanpa kita baca sampai selesai, kemudian kita share, ternyata isinya di situ ada hal-hal yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga ikut menanggung dosanya. Ya. Dalam hal ini kita buka lembaran-lembaran ayat suci Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-8. Surat Al-Hujurat ayat yang ke-8, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu." Apabila datang kepada kalian orang yang fasik. Ya, orang yang fasik ini orang yang tidak kita kenal. Kita tidak mengetahui kualitas agama orang ini. Ya, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Apabila datang kepada kalian seseorang yang menyampaikan informasi, menyampaikan kabar, fatabayyanu, maka hendaklah kalian mengecek. Ya, kalian cross check, kalian teliti. Ya. Antusibu qauman bijahalatin. Jangan sampai kalian ya mendolimi suatu kaum karena kejahilan kalian, karena kebodohan kalian, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kemudian hal itu menyebabkan kalian menyesal. Ya. Jadi dalam ayat ini para pecinta iman yang dimuliakan oleh Allah, yaitu Al-Hujurat ayat yang ke-8, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan. Kalau kita merasa diri kita beriman, kalau kita merasa mengaku sebagai orang-orang yang beriman, maka kita dipanggil oleh Allah di dalam ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Apabila telah datang kepada kalian suatu kabar, ya, apabila datang orang-orang fasik kepada kalian untuk menyampaikan suatu info, maka teliti dahulu info tersebut. Ya. Dan saat ini memang zaman kita adalah zaman media sosial, yang informasi-informasi dengan mudah kita dapatkan. Berita-berita itu dengan mudah kita konsumsi setiap harinya. Ya. Maka kita sebagai orang yang beriman dan kita yakin bahwasanya suatu saat nanti kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita tulis, apa yang kita share, apa yang kita komen di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terlebih-lebih apabila berita atau kabar yang kita dapatkan berkaitan dengan pemerintah kita, ya, terhadap pemimpin kita, maka kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita membuat kebencian kepada pemimpin-pemimpin kita yang muslim. Ya. Ini sangat-sangat penting bagi kita semuanya untuk mengecek informasi yang telah kita dapatkan. Jangan-jangan informasi tersebut adalah informasi yang berisi kedustaan atau hoak. Ya. Atau jangan, walaupun informasi ini bisa jadi itu adalah ilmu agama. Kita ikut dalam beberapa grup. Ya, kita ikut grup kajian ini, kita ikut grup kajian yang lain dan lain sebagainya. Tetap usahakan, ya memang kebiasaan kita atau kebanyakan atau sebagian di antara kita, sebelum kita selesai membaca itu sudah kita share. Ya, ya alangkah baiknya kalau kita bersikap tenang, bersikap sabar, bersikap hati-hati, ya,
kemudian kita lihat dahulu. Kalau memang kita kenal sama penulisnya, ya, kita kenal dengan ustadz yang menulis atau yang semisalnya, maka kita share, kita sebarkan dengan harapan kita juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila kita mendapatkan suatu faedah ilmu, suatu informasi, suatu kajian, tulisan, artikel dari seseorang yang belum kita kenal keilmuannya, kita belum kenal akidah dan manhajnya, maka jangan gampang-gampang kita ikut mengeser informasi atau artikel tersebut, ya. Karena sebagaimana kita mengetahui bahwasanya inna hadzal ilma dinun, sesungguhnya ilmu ini adalah termasuk bagian agama, ya. Jadi ilmu ini adalah termasuk bagian dari agama Islam. Fangduru amman ta'khudu dinakum, maka hendaklah kalian melihat kepada siapa kalian mengambil agama ini, ya. Jadi ini contoh yang pertama para pecinta iman, di antara pintu masuknya syaitan. Ketika syaitan menggoda kita, menjerumuskan kita, kita dibuat tergesa-gesa untuk men-share suatu kabar, ya. Ada seseorang datang kepada kita bahwasanya fulan telah ngerasani, fulan telah menjatuhkan kehormatanmu, fulan telah melakukan ini dan itu, maka jangan langsung dipercaya, ya. Jangan langsung dipercaya, maka tetap tenang, tetap sabar, dan tetap kita meng-cross check, ya, mengecek atas kebenaran info tersebut. Karena zaman saat ini memang zaman penuh dengan fitnah atau yang semisalnya. Ini contoh yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara contoh-contoh yang kita dapatkan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah tergesa-gesa dalam melakukan ibadah. Tergesa-gesa dalam melakukan ibadah. Jadi kalau yang pertama tadi, tergesa-gesa dalam men-share atau membagikan informasi tanpa dicek terlebih dahulu kebenaran atau kevalidan isi dari berita tersebut. Ya, tergesa-gesa dalam men-share artikel atau tulisan, ya. Kalau yang kedua ini contohnya misalnya tergesa-gesa dalam beribadah, ya. Tergesa-gesa dalam beribadah. Contohnya orang yang tergesa-gesa dalam melakukan sholat, ya, melaksanakan ibadah sholat. Ya, wa minha isti'jalu ba'dil musallina fi sholatihim fala yutimuna ruku'aha wala sujudaha wala yatma'innuna fiha. Ya. Ada di antara saudara-saudara kita kaum muslimin yang ketika mereka mengerjakan ibadah sholat, maka mereka sholatnya tergesa-gesa, bahkan bisa dikatakan cepet-cepetan, ya. Yang penting selesai, yang penting sudah gugur kewajiban, jadi dia nggak peduli apakah sholatnya itu khusyuk atau tidak, dia tidak peduli sholatnya itu tumaknina atau tidak, ini mereka sudah nggak peduli lagi. Dan ini harus kita perhatikan, harus kita hati-hati. Terutama yang sering kita jumpai, sering kita dengarkan adalah ketika sholat taraweh di bulan suci Ramadan. Ya, ada sebagian atau ada beberapa masjid atau mushola yang di situ sholat tarawehnya cepat sekali, ya. Jadi rukuknya itu belum sempurna rukuk, tiba-tiba sudah i'tidal. I'tidal belum sempurna tegak berdiri, tiba-tiba langsung sujud. Ya, sujudnya belum selesai sempurna sujud, kemudian langsung duduk di antara dua sujud. Ya, ini sholatnya tergesa-gesa, sholatnya cepat-cepatan. Ya, padahal kita tahu sendiri, sholat itu rukun Islam yang kedua. Ya, sholat 5 waktu, rukun Islam yang kedua. Ya, jadi kalau sholat 5 waktu itu jangan kita tergesa-gesa, jangan cepat-cepatan. Justru kita harus bertanya kepada diri kita masing-masing, bagaimana caranya saya bisa menikmati ibadah sholat ini? Bagaimana saya bisa mendapatkan kenikmatan, kelezatan ketika saya melaksanakan sholat? Ya, terutama sholat-sholat wajib ini. Ya, mulai subuh, duhur, asar, ya, maghrib, isya, ini kita perhatikan. Kekhusyuannya, rukun-rukunnya,
tumakninahnya, ya, kewajiban-kewajiban di saat sholat, ya, sunnah-sunnahnya juga kita perhatikan. Ini semuanya jangan sampai kita sepelekan, jangan sampai kita remehkan, kemudian kita tergesa-gesa atau cepet-cepetan dalam melaksanakan sholat. Ya, sholat wajib ini harga mati, tidak boleh kita tinggalkan, ya, kecuali wanita ketika dia haid atau nifas, ya. Kemudian walaupun itu sholat sunnah misalnya, sholat sunnah seperti taraweh, ya, walaupun itu hanya hukumnya sunnah atau dianjurkan, tetap kita jaga kekhusyuannya, ketumakninahannya ini kita jaga. Bukankah ketika kita sholat sunnah seperti tarawih itu kita ingin mendapatkan pahala, kita ingin mendapatkan ganjaran. Nah, kalau kita sholat sunnahnya itu asal-asalan, cepet-cepetan, ya, bisa jadi kita hanya mendapatkan kelelahan, kita hanya mendapatkan keringat, tapi kita tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pernah ada seseorang, ya, bertemu dengan Nabi SAW. Ya, ketika laki-laki ini datang menemui Nabi, maka laki-laki ini mengucapkan salam. Ya, Assalamualaikum ya Rasulullah. Maka dijawab salamnya sama Nabi. Kemudian laki-laki ini sholat. Sholatnya cepat. Ya, sholatnya itu cepat. Selesai sholat, laki-laki ini datang menemui Nabi. Maka Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Kembalilah. Sholatlah kamu kedua kalinya. Sesungguhnya kamu tadi belum sholat. Ya. Kemudian laki-laki itu sholat kedua kalinya dengan cara yang sama, yaitu cepat. Selesai sholat, laki-laki ini menghadap kepada Nabi. Kemudian Nabi mengucapkan sabda beliau yang sama, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Sholatlah, sesungguhnya kamu itu belum sholat. Diulangi kedua kalinya dengan cara yang sama sampai ketiga kalinya. Rasul SAW mengatakan irji fasolli fa innaka lam tusolli. Ya. Akhirnya laki-laki ini karena laki-laki ini tidak tahu di mana letak kesalahannya sampai disuruh sama Nabi ngulang, maka laki-laki ini, ya Rasulullah, sesungguhnya saya tidak tahu tata cara sholat kecuali seperti yang saya lakukan tadi. Ya. Maka Rasulullah SAW menjelaskan, idza shallaita, kalau kamu hendak sholat maka bertakbirlah. Ya. Kemudian setelah takbir, ya, kemudian baca Al-Fatihah, kemudian berdiri tegak. Sumarka hatta tatma'inna raki'an, kemudian ruku', ya. Sampai kamu ruku' itu benar-benar punggungnya itu lurus menghadap ke kiblat. Ya. Kemudian tangan itu dibuka dan menggenggam lutut, ya. Jadi hatta tatma'inna raki'an, sampai engkau tenang ketika ruku' tenang, ya. Jadi ruku' baca subhana rabbiyal adzim, tenang. Setelah itu baru i'tidal, kemudian engkau berdiri sampai tenang. Jadi berdiri tegak, ya. I'tidal itu tegak. Kemudian setelah berdiri tegak baca Rabbana walakal hamd, kemudian sujud. Jadi seperti itu semuanya dilakukan dengan tenang, ya. Bukan dalam keadaan tergesa-gesa, seolah-olah kita dikejar oleh apalah atau yang semisalnya. Ya, ini perlu kita perhatikan. Dan terutama biasanya bagi seorang wanita muslimah, seorang ibu, ya, terkadang hendaknya sebisa mungkin seorang wanita muslimah itu ketika dia sholat dikondisikan. Kan biasanya wanita muslimah ini punya anak, ya, anak kecil, ya, namanya anak kecil. Terkadang ketika sholat seorang wanita, terkadang dia tergesa-gesa karena anaknya nangis lah, karena anaknya jatuh atau apa dan sebagainya, ya. Jadi sebisa mungkin dikondisikan, ya, dikondisikan agar sholat yang dilakukan oleh wanita muslimah di rumahnya itu bisa dengan tenang, dengan khusyuk, dengan tumakninah, ya. Ya, mungkin kerjasama dengan suaminya, nunggu suaminya pulang dari masjid, ini suaminya itu ngomong, ya, ngomong anaknya, atau nunggu siapa, mungkin kakaknya, kalau si anak ini punya kakak yang sudah besar, disuruh jaga adiknya, ya. Jadi ini semuanya kita lakukan agar pahala yang kita dapatkan itu pahala yang besar ketika kita sholat.
bukan malah kita tergesa-gesa, ya, bukan malah kita tergesa-gesa cepet-cepetan. Contoh yang lain misalnya di antara sikap atau sifat tergesa-gesa dalam beribadah itu tergesa-gesa dalam membaca Al-Qur'an. Ya, cepet-cepetan baca Al-Qur'an. Pengennya khatam, ya, khatam itu bagus. Kita menyelesaikan dari Al-Baqarah sampai An-Nas, dari Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, kemudian An-Nisa, sampai surat An-Nas itu bagus. Kita khatamkan. Tapi jangan cepet-cepetan, jangan tergesa-gesa. Ya. Dan ini terkadang juga kita dapatkan di dalam bulan suci Ramadan. Ada beberapa atau tidak banyak atau sebagian saudara-saudara kita, mereka cepet-cepetan dalam baca Al-Qur'an. Ya. Mereka cepet-cepetan dalam baca Al-Qur'an. Iya, memang ada orang-orang salaf, ya, orang-orang soleh di zaman dahulu itu ada memang satu hari satu kali khatam di bulan Ramadan, ya, itu ada. Tapi apakah bacaan kita sama dengan bacaan orang-orang soleh di zaman dahulu dari segi tajwidnya, ya, atau dari segi kekhusyuannya dalam membaca Al-Qur'an, ya. Jadi kalau kita mendengarkan suatu riwayat, suatu penjelasan bahwasanya orang-orang soleh di zaman dahulu ketika mereka bulan Ramadan itu mereka menghatamkan Al-Qur'an dalam satu hari satu kali misalnya, ya, itu ya bisa karena diantaranya karena pertolongan dari Allah, kemudian karena memang mereka sebelumnya sudah terbiasa baca Al-Qur'an, bukan hanya di bulan Ramadan saja, tapi setiap bulan mungkin mereka khatamnya 1 minggu sekali, ya, sehingga ketika Ramadan tiba mereka meningkatkan khatamnya mereka 1 hari 1 kali khatam, ya, atau yang semisalnya. Intinya ketika membaca Al-Qur'an itu usahakan dengan pelan-pelan, dengan tenang, ya. Kita lihat dalam suatu ayat di Al-Qur'an, yaitu surat Al-Qiyamah ayat ke-16. Surat Al-Qiyamah ayat ke-16 Allah berfirman, la tuharrik lisanaka lita'jala bih. Ya. Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Qur'an karena hendak cepat-cepat menguasainya. Ya. Jadi di dalam ayat ini para pecinta iman yang dimuliakan oleh Allah, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala melarang Nabi Muhammad SAW untuk membaca Al-Qur'an dengan cepat. La tuharrik lisanaka lita'jala bih. Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Qur'an dan ingin cepat-cepat menguasai, cepat-cepat memahami isi Al-Qur'an, cepat-cepat menghatamkan Al-Qur'an, ya. Jadi dalam para ahli ilmu mengatakan ketika malaikat Jibril itu datang menemui Nabi SAW untuk menyampaikan wahyu, jadi disebutkan malaikat Jibril ini belum selesai membacakan ayat, Nabi sudah mengikuti bacaan beliau, ya. Nabi sudah mengikuti bacaan beliau. Jadi tidak menunggu malaikat Jibril selesai kemudian Nabi membaca. Ini karena apa? Karena semangatnya Nabi Muhammad SAW untuk mempelajari Al-Qur'an, ya. Semangat beliau untuk mempelajari dan menghafal Al-Qur'an, ya. Karena Al-Qur'an adalah kalam Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Kecintaan beliau kepada Al-Qur'an membuat beliau ada semacam ketergesa-gesaan, ya, untuk segera mengikuti bacaan malaikat Jibril, ya. Dan ini bisa kita ambil sebuah faedah bahwasanya ketika membaca Al-Qur'an, ya, kita usahakan kita membacanya dengan pelan, ya, dengan tenang. Terlebih-lebih alangkah baiknya kalau kita membaca Al-Qur'an disertai dengan tadabbur. Ini luar biasa, ya. Bagi yang belum belajar bahasa Arab, ya, bisa dengan Al-Qur'an terjemah, ya, dengan membaca terjemahannya, minimal kita tahu terjemahannya itu apa isinya. Terutama surat-surat yang sering kita baca ketika kita sholat, ya, mulai dari Ad-Duha sampai surat An-Nas. Ini kan surat-surat yang sering kita baca. Masa surat-surat seperti ini kita belum tahu tafsirnya? Masa surat-surat yang sering kita baca kita belum tahu makna-maknanya? Ini kan sangat disayangkan.
Ya. Jadi ini contoh yang kedua. Jadi yang contoh yang pertama, tergesa-gesa dalam ibadah, tergesa-gesa dalam sholat. Kemudian tergesa-gesa dalam membaca Al-Quran. Ya. Bahkan kalau kita tergesa-gesa dalam membaca Al-Quran, dikhawatirkan kita membaca Al-Quran tanpa disertai tajwid. Ya. Yang panjang dipendekkan, yang pendek dipanjangkan. Ya. Ini malah sangat-sangat disayangkan para pecinta iman yang dimuliakan oleh Allah. Contoh yang lain misalnya ya, contoh tergesa-gesa dalam beribadah, tergesa-gesa dalam berdoa. Ya, ini hati-hati. Tergesa-gesa dalam berdoa. Ya. Jadi misalnya kita punya harapan, punya hajat, punya keinginan. Kita sudah berdoa kepada Allah, sudah berdoa, ternyata kok kita merasa doa itu belum dikabulkan. Ya. Kita merasa doa itu belum diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tergesa-gesa. Ya. Jadi ketika kita berdoa, jangan sampai kita merasa tergesa-gesa. Ya. Kita pengen doa kita cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pengen doa kita itu cepat-cepat diijabahi oleh Allah. Ya nggak bisa seperti itu para pecinta iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah yang menciptakan kita. Ya. Dan Allah Maha tahu apa yang terbaik untuk kita dunia dan akhirat. Itu harus kita yakini. Ya. Jadi ketika doa yang kita panjatkan kita merasa belum dikabulkan, maka tetap husnuzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita berdoa dan doa kita belum dikabulkan, maka tetap berbaik sangka kepada Allah dan jangan meninggalkan doa. Ya. Jadi kita merasa doa kita belum dikabulkan karena kita tergesa-gesa, akhirnya kita futur, kita malas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membuka lembaran-lembaran Al-Qur'an, akan kita dapatkan di sana kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam beliau minta kepada Allah diberikan keturunan, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keturunan, memberikan seorang putra kepada Nabi Ibrahim ketika beliau sudah tua. Ya. Ketika beliau sudah usia senja. Ya. Ini kita menjadikan beliau suri tauladan untuk kita semuanya. Nabi Ibrahim adalah suri tauladan kita. Ya, para nabi, para rasul itu suri tauladan kita. Termasuk Nabi Ibrahim dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Nabi Ibrahim ini beliau berdoa terus kepada Allah, minta anak, minta keturunan, dan Allah mengijabahi, mengabulkan ketika Nabi Ibrahim sudah lanjut usia. Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Zakaria, ya, kisahnya ada di dalam surat Maryam. Nanti para pecinta aliman bisa membuka surat Maryam, ya. Washta'ala ra'su syaiba. Jadi Nabi Zakaria itu rambutnya sudah penuh dengan uban. Rambutnya sudah putih dengan uban. Ya. Tapi Nabi Zakaria tidak putus asa dalam berdoa. Beliau tetap berdoa kepada Allah, minta keturunan yang pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan, yaitu Nabi Zakaria diberikan seorang putra yang juga seorang nabi, yaitu Nabi Yahya alaihissalam. Ya. Inilah kesabaran para nabi dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak kenal putus asa. Dan mereka tidak tergesa-gesa, ini ya. Mereka tidak tergesa-gesa pengen doanya segera dikabulkan oleh Allah. Ini para nabi, orang yang dekat kepada Allah. Ya, orang yang hubungannya sangat-sangat dekat kepada Allah. Ya, bagaimana dengan kita, manusia biasa, banyak lalainya, banyak salahnya, banyak khilafnya, banyak maksiatnya. Lah kok kita manusia biasa pengen doa kita langsung dikabulkan, ya jangan seperti itu. Ya memang ada manusia-manusia tertentu yang itu diberikan keistimewaan oleh Allah, doanya dikabulkan. Ya. Seperti Uwais Al-Qarni dalam kalau kita pernah dengar kisahnya, ya. Itu ada memang orang-orang tertentu yang itu doanya dikabulkan. Ya. Dan ini tidak banyak, ya. Jadi kalau kita merasa kita berdoa
untuk kebaikan kita dunia dan akhirat, doa itu tidak isinya kemaksiatan. Doa itu tidak berisi pemutusan silaturahmi. Ya. Doa itu tidak berisi keburukan, maka doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala cepat atau lambat. Ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Doa-doa yang kalian panjatkan itu akan diijabahi oleh Allah, akan dikabulkan oleh Allah selama kalian tidak tergesa-gesa. Ya, selama kalian tidak tergesa-gesa. Yaqul, ya, qad da'autu rabbi falam yastajib li. Ya. Orang yang tergesa-gesa itu contohnya bagaimana? Yaitu orang mengatakan saya telah berdoa kepada Allah, tapi doa saya belum dikabulkan. Ya. Saya telah berdoa kepada Allah, tapi saya melihat doa saya belum dikabulkan. Ya. Ini orang yang tergesa-gesa. Ya. Jadi dia pengen doanya cepat dikabulkan, ternyata dia tidak mendapatkan doanya itu dikabulkan, akhirnya dia putus asa dan dia meninggalkan doa. Ya. Dalam hadis yang lain, la yazalu yustajabu lil abdi ma lam yada' bi ismin aw qati'ati rahimin ma lam yasta'jil. Ya. Senantiasa doa kalian itu akan dikabulkan selama doa itu tidak berisi kemaksiatan, selama doa itu tidak berisi pemutusan silaturahmi, dan selama kalian tidak tergesa-gesa. Ya, bagaimana tergesa-gesa? Qad da'autu falam yastajib li. Aku telah berdoa tapi kok belum dikabulkan. Fayastakhsiru inda dalika wa yada'ud du'a. Akhirnya orang yang tergesa-gesa ini karena merasa doanya tidak ada pengabulan, ya doanya tidak ada jawaban, maka orang ini pun merasa frustasi. Dia putus asa, akhirnya dia meninggalkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini harus kita hati-hati dalam kehidupan kita sehari-hari para pecinta iman. Ya, tetap kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena misalnya ya kalau kita berdoa dan kita mendapatkan doa itu belum ada jawaban, maka yang pertama kita sudah mendapatkan pahala. Kita sudah mendapatkan apa? Pahala, karena berdoa itu termasuk ibadah dan ibadah itu akan mendatangkan pahala. Jadi ketika kita mengangkat tangan, ya, kita mengangkat kedua tangan kita berdoa meminta kepada Allah, ya, entah itu di sepertiga malam terakhir antara azan dan iqamah, ketika turun hujan, ketika kita safar, ketika kita berdoa itu kita sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, semakin kita banyak berdoa, semakin rajin berdoa, semakin banyak pahala kita. Ya, yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita di hari kiamat. Ya. Kemudian yang kedua, seandainya kita merasa doa kita belum ada jawaban, maka doa yang belum ada jawaban itu tidak terlepas dari beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, doa itu disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diberikan kepada kita di hari kiamat kebaikannya. Ya. Atau bisa jadi doa itu dikabulkan oleh Allah dalam bentuk kita diselamatkan dari musibah. Ya. Kita diselamatkan dari bencana. Kita diselamatkan dari kecelakaan lalu lintas. Ya. Jadi ada sisi-sisi yang lain dalam kehidupan kita yang ternyata itu adalah dampak positif dari doa yang kita panjatkan dan kita merasa belum dikabulkan. Kita diselamatkan oleh Allah dari bencana, dari penyakit, dari virus, ya misalnya. Kemudian atau doa itu Allah Subhanahu wa taala menyimpan untuk kita sebagai kebaikan kita nanti di hari kiamat, ya. Atau ada kemungkinan yang ketiga yang disebutkan oleh para ahli ilmu. Intinya kembali kepada pembahasan kita, yaitu hendaknya seorang muslim, seorang muslimah tidak tergesa-gesa dalam berdoa, ya. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala Maha Mampu, ya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada di antara kita yang sakitnya lama, ya belum diberikan kesembuhan, maka terus berdoa kepada Allah. Tunjukkan kefakiran kita di hadapan Allah. Apabila ada di antara kita
yang sudah lama belum mendapatkan jodoh bagi seorang wanita biasanya, maka jangan putus asa dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apabila ada di antara kita yang sudah lama menganggur, belum mendapatkan pekerjaan, terus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada di antara kita yang sudah lama menikah, belum mendapatkan momongan, maka terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena berdoa ini akan mendatangkan pundi-pundi pahala untuk kebaikan kita di akhirat kelak. Ini contoh yang ketiga ya, yaitu tergesa-gesa dalam berdoa, pengen doanya tuh cepat-cepat dikabulkan. Ya. Kemudian yang keempat, contoh yang lain ya. Contoh yang lain dari sikap tergesa-gesa itu adalah tergesa-gesa dalam menuntut ilmu. Ya, ini juga tidak kalah bahayanya, tergesa-gesa dalam menuntut ilmu. Ya, contohnya misalnya ada seseorang belajar bahasa Arab. Ya, belajar bahasa Arab awal-awalnya semangat. Ya, tapi 1 bulan, 2 bulan kok nggak bisa-bisa, ya tergesa-gesa dia. Akhirnya merasa mutung, akhirnya futur, akhirnya nggak belajar sama sekali. Ya, yang namanya belajar agama itu butuh kesabaran, butuh kedisiplinan, butuh kesungguhan, ya, dan lain sebagainya. Ya, jangan kita tergesa-gesa dalam menuntut ilmu, jangan tergesa-gesa dalam belajar agama, ya. Dalam artian kita baru belajar sebentar sudah pengen bisa, ya. Baru belajar bahasa Arab, misalnya 1 bulan, 6 bulan, 1 tahun sudah pengen mahir baca kitab-kitab para ulama. Ya ini, ya kalaupun ada itu mungkin nggak banyak orangnya ya. Ya. Jadi belajar itu perlu waktu. Belajar itu perlu kesabaran. Ya. Ya. Kalau kita baca surat Al-Kahfi, di situ kan ada kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Ya. Bagaimana seorang nabi yang mulia, Nabi Musa, ya, seorang nabi yang termasuk ulul azmi. Kemudian Nabi Musa pernah diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa ini diberikan mukjizat. Nabi Musa melakukan safar sampai kecapean, kelelahan untuk menemui seorang ahli ilmu, yaitu Khidir ya. Ya, yang di situ akhirnya terjadilah thalabul ilmi antara Nabi Musa dengan laki-laki yang soleh yang berilmu, yaitu Khidir. Ya. Yang di situ Nabi Musa diuji kesabarannya oleh ahli ilmu tadi. Ya. Jadi ketika ini melakukan perjalanan, ada kapal ditenggelamkan, ya. Kemudian ada tembok, kemudian ada, ini bisa disimak kisahnya dalam surat Al-Kahfi, ya, surat yang mungkin sering kita baca ketika malam Jumat atau hari Jumat ya. Itu di situ ada pelajaran-pelajaran penting. Ya, intinya ketika seseorang itu sudah ingin belajar agama, ingin belajar bahasa Arab, maka kuncinya adalah bersabar. Jangan tergesa-gesa. Ya. Begitu pula dalam belajar agama itu ada proses. Ya. Ada proses atau ada tahapan-tahapan. Ya. Misalnya ketika seorang penuntut ilmu mulai belajar akidah, maka dia mulai dari kitab-kitab yang tipis, mulai dari matan-matan ya. Mungkin mulai dari usul salasa, 3 landasan pokok, kemudian nanti bertahap ke qawaidul arba, kemudian bertahap ke kitabut tauhid. Ini bertahap. Ya. Jadi nggak mungkin seorang penuntut ilmu dia baru bisa bahasa Arab, kemudian dia langsung membuka akidah Thahawiyah, akidah Wasithiyah, ya nanti dia tidak akan mendapatkan faedahnya sedikit. Apalagi dia belajarnya belajar sendiri tanpa bimbingan seorang guru, ya. Dikhawatirkan malah nanti dia malah melenceng, ya. Jadi itulah yang disebutkan oleh para alimu, belajar agama itu perlu bertahap. Jangan tergesa-gesa. Ingin menjadi seorang ahli ilmu, menjadi seorang alim, ya, menjadi seorang ahli fatwa dan lain sebagainya. Ya, dan jangan kita tergesa-gesa untuk tampil di depan banyak orang sebelum kita punya keahlian. Ya, disebutkan dalam sebuah ungkapan at-tasaddur qabla ta'ahul. Ini bahaya. Jadi seseorang
yang belum punya keahlian dalam suatu bidang ilmu, kemudian dia tampil di depan banyak orang, ya. Dia menyampaikan di sana dan di sini, dia nulis di sana dan di sini dan sebagainya. Ini berbahaya, ya. Dan jangan tergesa-gesa untuk menjawab suatu fatwa, menjawab pertanyaan. Ya, terkadang memang di satu sisi kita pernah ditanya dalam suatu masalah, ya, masalah agama. Kalau memang kita belum tahu ilmunya, belum tahu jawabannya, maka ucapkan wallahu alam, saya belum tahu, saya perlu belajar, saya perlu baca, saya perlu bertanya kepada orang yang lebih ahli, ya. Jangan tergesa-gesa untuk menjawab suatu pertanyaan, ya, menjawab suatu fatwa. Ini akan berbahaya untuk diri kita, ya, berbahaya untuk diri kita di dunia dan di akhirat ketika kita menjawab suatu pertanyaan dengan tergesa-gesa. Dan memang kalau kita sebagai penuntut ilmu, ya, kita semuanya penuntut ilmu, kami juga masih belajar, kami juga menuntut ilmu. Ketika kita bertanya kepada seorang ustadz, ya, dan pertanyaan kita belum dijawab, pertanyaan kita belum ada jawaban, ya, maka kita memaklumi, karena memang ustadz itu terkadang juga punya kesibukan, terkadang ilmunya juga terbatas, ya. Maka tetap kita sebagai penuntut ilmu, maka kita perlu menjaga adab-adabnya, ya, dan sebagainya. Dan ketika kita bertanya juga tahu waktu. Yang malam-malam bertanya pengen cepat dijawab, ya, ini kan sulit untuk dilakukan. Ya, ini contoh tadi, ya, tergesa-gesa dalam menuntut ilmu, tergesa-gesa dalam belajar agama, pengen menjadi seorang yang faqih, menjadi seorang ahli tafsir dalam waktu yang singkat, dalam waktu yang cepat, dan sebagainya. Jadi belajar agama itu nggak bisa instan, perlu proses, perlu tahapan, perlu perjuangan, perlu berdoa yang serius kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan memang belajar agama ini sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ujungnya, tidak ada batasannya, ya. Semakin kita belajar, akan kita tahu kebodohan kita, ya. Kemudian para pecinta iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, contoh yang lain adalah ketika tergesa-gesa ini bukan hanya dalam masalah ibadah, seperti yang kita contohkan tadi, tergesa-gesa dalam sholat, tergesa-gesa dalam membaca Al-Quran, tergesa-gesa dalam ingin dikabulkannya doa, tergesa-gesa dalam menuntut ilmu, tapi tergesa-gesa ini juga terkadang dalam masalah duniawi, ya. Wa minha an yastabti al-insanu wa minha al-ajalatu fi qiyadati sayyarat, ya. Terkadang orang itu tergesa-gesa dalam mengendarai mobil atau mengendarai motor cepat-cepatan, ya. Ini terkadang kita dapatkan atau diri kita sendiri pernah melakukan, ya. Jadi waktunya mepet, kita sudah punya janji sama orang, kita punya deadline, ternyata kita berangkatnya mepet-mepet, akhirnya kita cepet-cepetan, tergesa-gesa, lampu merah kita terobos, ya. Akhirnya kita melanggar aturan lalu lintas, ya. Kemudian mungkin nanti lupa bawa STNK, lupa bawa SIM, ya, nanti terjadi penilangan, kita marah-marah, ditilang dan sebagainya, ya. Ini tergesa-gesa yang adalah dari syaitan. Disebutkan dalam sebuah ungkapan, al-ajalatu minasyaiton, ya. Tergesa-gesa itu datangnya dari syaitan, ya. Inilah yang diinginkan oleh syaitan. Ketika kita tergesa-gesa naik motor, tergesa-gesa naik mobil, terjadilah kecelakaan, kita sendiri yang rugi, kita nanti menyesal. Yang penyesalan itu sudah tidak ada gunanya lagi, yang sudah terjadi malah kita sesali, ya. Ini namanya juga tergesa-gesa. Atau contohnya, wa minha an yastabti al-insanu ar-rizqa fayastajilu fayatlubuhu min turukin muharramatin wa wujuhin ghairu masyru'ah, ya. Ada contoh yang lain tergesa-gesa dalam mencari rezeki, ya. Orang tergesa-gesa dalam mencari rezeki, cari nafkah, ya. Jadi dia sudah berusaha, sudah berdoa, ya. Yang pertama kan berdoa. Berdoa ini penting. Doa ini senjata orang yang beriman. Dia berdoa, dia berusaha, dagang, berniaga, bisnis, dia bekerja dengan cara yang halal. Tapi merasa rezekinya itu kok
kok masih seret, rezekinya itu kok nggak mengalir deras. Akhirnya orang ini tergesa-gesa. Ya, dia tergesa-gesa dalam mendapatkan rezeki, dia tergesa-gesa ini mendapatkan harta, dia tergesa-gesa ingin mendapatkan kedudukan. Akhirnya apa? Akhirnya dia mencari rezeki dari cara-cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari cara-cara yang diharamkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini bisa kita saksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang tergesa-gesa dalam mencari rezeki. Ya. Maunya yang instan, maunya yang cepat, yang nggak mau capek dan sebagainya. Ya. Ya, ini ada juga, ya memang ada orang-orang yang rezekinya itu dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezekinya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ada. Ya, tapi nggak banyak jumlahnya. Ya, mari kita perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna ruhal qudusi nafasa fi rawi anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila ajalaha. Ya. Wa tastawiba rizqaha fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Jadi inna ruhal qudusi, bahwasanya malaikat Jibril telah datang kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian malaikat Jibril membisikkan kepadaku, malaikat Jibril mengatakan anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila ajala. Sesungguhnya setiap jiwa itu tidak akan mati sampai datang ajalnya. Ya, dan setiap jiwa tidak akan mati sampai jatah rezekinya itu habis. Ya, selama kita itu bernafas, selama kita itu masih hidup, maka yakinlah di sana ada jatah rezeki yang Allah telah siapkan untuk kita. Tinggal kita menjemputnya dengan cara yang baik. Ya. Oleh karena itu Nabi mengatakan, fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Fattaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa ajmilu fit talab, dan mintalah rezeki dengan cara yang baik-baik. Ya. Wala yahmilanna ahadukum istibta'a rizki an yatlubahu bimaksiatin. Dan janganlah rezeki yang lambat itu kalian mencari rezeki dengan cara bermaksiat. Fa inna Allah ta'ala yanalu ma indahu illa bi ta'atih. Karena rezeki yang berkah itu tidak mungkin didapatkan kecuali dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada orang yang rezekinya seret, rezekinya itu sempit, sampai datang ke dukun, ya. Datang ke orang pintar, datang ke paranormal. Ini berbahaya, ini syirik. Ya. Jangan sampai kita melakukan hal itu, dan kita berlindung kepada Allah dari kesyirikan, syirik yang besar dan juga syirik yang kecil. Ya. Maka kita pahami ketika rezeki itu sempit, ya, itu bukan berarti Allah menghinakan kita. Itu bukan berarti Allah tidak perhatian sama kita. Ya. Ketika rezeki kita lancar, itu bukan berarti Allah memuliakan kita. Ya. Rezeki yang lancar, rezeki yang sempit itu sama-sama ujian dari Allah Subhanahu wa taala, tinggal bagaimana kita menyikapinya. Ya. Bagaimana kita menyikapinya dengan kacamata iman. Ya, dengan kacamata keimanan. Kalau kita menyikapi hal itu dengan keimanan, maka hati kita akan tenang. Ya. Hati kita tidak akan gampang gelisah, tidak gampang gundah gulana, tidak gampang galau atau yang semisalnya. Ya. Kemudian contoh yang lain atau contoh yang berikutnya dari sikap tergesa-gesa adalah seorang suami yang tergesa-gesa untuk menceraikan istrinya. Ya, terjadi cekcok dalam rumah tangga, terjadi pertengkaran, perselisihan. Tiba-tiba si suami dengan gampangnya, dengan ketergesa-gesaannya, dia menjatuhkan talak kepada istrinya. Akhirnya setelah dipikir, akhirnya menyesal. Ya, apalagi sudah punya anak, ya, atau yang semisalnya. Ya, ini terkadang hal-hal yang seperti ini masih terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, seorang suami gampang menjatuhkan cerai kepada istrinya, padahal kalau mau dipikir dengan tenang, itu bisa dicarikan solusi. Ya, namanya rumah tangga kan tidak mungkin rumah tangga itu tenang selama-lamanya, itu nggak mungkin. Pasti ada gejolak, pasti ada masalah, ada problem sama tetangga, sama kerabat. Ya, itu wajar, itulah kehidupan dunia. Ya, ya, kalau seorang suami tergesa-gesa menjatuhkan cerai, maka ujung-ujungnya akan
mendapatkan penyesalan, ya. Kemudian sebagai penutup untuk materi kita pada sore hari ini, memang tergesa-gesa ini pada dasarnya itu tercela, ya. Jadi perlu kita bedakan antara tergesa-gesa dengan bersegera. Ya, jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk bersegera dalam beribadah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian untuk menuju ampunan Tuhan kalian. Jadi harus kita bedakan antara bersegera untuk beribadah dengan tergesa-gesa. Ya, tergesa-gesa itu biasanya orang itu tidak tenang, tidak dipikir apa akibatnya dan sebagainya. Ya, jadi ada memang hal-hal tertentu yang itu harus disegerakan. Tidak boleh kita tunda-tunda seperti membayar hutang. Ya, itu kita, saya nggak boleh tergesa-gesa dalam membayar hutang, itu nggak ada ceritanya. Membayar hutang kalau sudah mampu bayar, jangan ditunda. Nanti jangan alasan nggak boleh tergesa-gesa dalam membayar hutangnya, jangan. Ya, menikahkan kalau kita punya anak, seorang anak wanita, kita punya putri dan dia sudah siap untuk menikah, maka segera nikahkan putri kita. Jangan supaya dia tidak terkena fitnah. Di zaman sekarang ini banyak fitnahnya. Kemudian pengurusan jenazah, ya. Jadi, jangan tergesa-gesa dalam ngurus jenazah. Memang jenazah itu kalau memang sudah divonis sama dokter ini sudah mati, ya segera diurus, ya dimandikan, dikafani, disolati dan dikuburkan secepat mungkin. Ya, ini ada beberapa hal yang memang itu kita dituntut untuk bersegera. Namun ada hal-hal tertentu yang kita dilarang untuk tergesa-gesa. Tinggal kita harus bisa pintar-pintar untuk membedakan. Ya, wallahu alam. Mungkin ini materi yang bisa kita bahas pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.